selamat datang di channel Belajar Exam Media. Kali ini kita akan belajar tentang penghambat kerja enzim. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ya. Subscribe channel ini agar kami bersemangat membuat media belajar yang mudah untuk dipelajari. Baiklah, mari kita belajar tentang penghambat kerja enzim. Tahukah kalian, kerja suatu enzim selama metabolisme tidak selalu berjalan lancar tanpa ada yang menghalanginya? Suatu zat tertentu yang dapat menghalangi kerja enzim ini disebut inhibitor. Zat-zat penghambat atau inhibitor berupa zat-zat kimia yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya, garam-garam logam berat seperti air raksa, iodium asetat, fluoride, sianida, asida, dan karbon monoksida. Inhibitor dibedakan menjadi inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel. Inhibitor reversibel meliputi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. 1. Inhibitor kompetitif. Zat penghambat ini mempunyai struktur yang mirip dengan substrat. Oleh karena itu, zat penghambat dan substrat bersaing untuk dapat bergabung dengan enzim pembentuk kompleks enzim substrat. Selain menghambat ikatan antara enzim dengan substrat, inhibitor dapat menghambat penguraian dan pembentukan senyawa baru. Inhibitor berkaitan lemah atau ikatan ion dengan enzim pada sisi aktifnya, sehingga inhibitor ini bersifat reversibel. Dengan menambah kepekatan substrat, inhibitor tidak mampu lagi bergabung dengan enzim. Contoh inhibitor kompetitif yaitu asam maloat yang menghambat ikatan antara enzim dengan asam suksinat. 2. Inhibitor non-kompetitif. Pada umumnya, inhibitor ini tidak memiliki struktur yang mirip dengan substrat dan bergabung dengan enzim pada bagian selain sisi aktif enzim. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Dengan demikian, bentuk sisi aktif tidak sesuai lagi dengan bentuk substrat. Ingat, model kerja teori gembok kunci ya. Contoh, inhibitor non-kompetitif antara lain pestisida atau DDT dan paration yang menghambat kerja enzim dalam sistem saraf, serta antibiotik dan penisilin pada sel bakteri. Berbeda dengan dua macam inhibitor yang lain, inhibitor irreversibel melekat pada sisi aktif enzim dengan sangat kuat, atau yaitu dengan ikatan kovalen, sehingga tidak dapat lepas dari enzim atau irreversibel. Akibatnya, enzim menjadi tidak aktif. Selanjutnya, apakah hanya inhibitor saja yang dapat mempengaruhi kerja enzim? Kalian akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tersebut pada video berikutnya. Terima kasih.